Hai Festival. Nah, kembali sama saya nih Febrian Saputra di Blast Channel. Ini kita lagi nyantai. Ini hari Jumat aja. Hari Jumat, sore hari. Kemarin hujan terus, kita nggak sempat bikin video. Kali ini kita sempat bikin video buat kalian. Ini kemarin ada banyak yang tanya, gimana sih caranya istilah kata ya, filtrasi yang bener tuh gimana, terus media-medianya tuh taruhnya gimana. Kebetulan banget nih Blast People semua, kita baru ada bikin kolam baru yang desainnya natural di Blast Koi. Kita sekalian mau running airnya sekalian. Nah ini kemarin hujan, ini kolamnya penuh air. Sekarang ini lagi kita kuras dulu bentar buat penataan. Tuh ada orang kita yang bagian natain apa, filter ya istilahnya, filter chamber lah ya. Nah, sistem filterisasinya buat ini nanti itu mau ditata. Kebetulan banget ini baru jadi kolam nih, keren kan, natural sesuai alam. Nah kita mau running semua ini hari ini buat Blast People semua. Kita buka rahasia filter kita supaya air bisa celing. Ayo. Halo teman-teman, jika ingin mendapatkan burung kesayangan bisa hubungin di Blast Bird Center Semarang, Yogyakarta, Madura, Mojokerto, Kendal. Dan terima kasih. Terima kasih. Aku Adi itu. Hai, halo. Enak ya? Santai, enak nih. Enak ya? Enak nih kok. Adem. Jadi Adem. males kerjaan. Males. Males. Kemarin habis kita luar kota Pengennya capek nongkrong om. sini terus ya. Iya. Ya ini buat teman-teman sekalian. Jadi ini salah satu proses tahapan dari kolam baru. Kita yang lakukan namanya perendaman dulu air. Perendaman air ini nggak harus air yang langsung bersih. Alami air hujan ini om. Ini air hujan, campur air rumah, campur air pam, campur air artetis. Komplit Yang lah. penting fungsinya untuk ngerendam supaya cat dan kimia-kimia Dari semen itu ya om dari ya? semen itu biar larut dulu. Kemudian nanti kita kuras total. Nah, setelah dikuras total, kita nanti akan melakukan instalasi media. Nah, instalasi media ini juga tidak sesimpel itu, teman-teman. Kita makanya juga ada timnya khusus-khusus. Ini pengukuran pipanya, berapa in, keluarnya, outputnya, inputnya, itu semua ada hitungannya semuaan. Iya. Tapi saya pengen kasih garis benang merahnya begini deh. Yuk, kita mulai dari sana dulu nih. Yuk, kita shoot sana ya. Jadi intinya pastikan kolam ini yang paling penting utama, pertama ada bottom drainnya. Bottom drain itu fungsinya apa? Ya, bottom drain itu fungsinya untuk buangan kotoran yang dari bawah. Dari bawah langsung. Dari sisa kotoran ikan koi sehabis makan, itu kan pasti nanti kan jatuh ke dasar kolam. Jatuh. Nah, bottom drain itu fungsinya supaya nanti kotoran yang tenggelam ke bawah ini Hilang. bisa hilang. Nah, ada yang namanya juga skimmer nih. Skimmer nanti kita akan install juga. Nah, skimmer ini juga ada hitungannya teman-teman, berdasarkan besar dan kapasitas kolamnya masing-masing. Oh, ada hitungannya sendiri. Yes, kalau pipanya terlalu besar nanti sedotannya juga pelan. Kalau terlalu kekecilan nanti nyedotnya juga nggak maksimal, bisa tekor kolamnya. Jadi itu intinya memang ada perhitungannya. Yang sekali lagi saya bilang, pastikan, konsultasikan, atau buatlah dengan tukang buat kolam yang memang profesional. Ya, benar. Jangan sampai teman-teman ini sudah keluar uang, akhirnya salah, buang uang. Minggu ini aja ada 3 orang, yang 1 orang Semarang, yang 2 orang luar kota. Kolam itu sudah running 1 bulan, airnya keruh, berbuih, berbusa. Bahkan ada yang bocor terus, dan bocornya sehari cukup banyak, turunnya 10 cm sehari. Sayang sekali ya. Nah, intinya setelah saya tanya-tanya, memang standarnya tidak dilakukan. Jadi contohnya seperti ini, kita kan semua cor. Semen campur dengan cor. Di double 2 malahan. Kalau yang chamber full hanya cor. Tapi yang ini kan dinding susun sama cor full. Jadi itu sudah membuat intinya minimalisasi bocor itu tidak akan terjadi. Benar. Ya, kita udah tes tadi berapa hari ya, semingguan lah, air juga nggak susut. Air nggak susut, juga kemudian tidak ada retak-retak. Kan kelihatan tuh kalau kita misalkan habis kita cat finishing, ada retak rambut itu kan kelihatan gitu. Artinya kalau sampai retak itu entah konstruksinya kurang bagus, atau entah finishingnya kurang bagus, atau bisa juga konstruksi cor-corannya ini kurang mateng. Nah, itu salah satunya itu. Nah, yang kedua tadi ya sudah kita bottom drain, yang kedua skimmer, ada juga overflow. Overflow itu untuk buangan air kalau misalkan nih hujan, air terlalu luber itu langsung kebuang, ya, otomatis.
tinggal nanti kita turunin. Ada pipa naik berarti ini ya kok ya? Yes, kemudian ada juga itu di pojok sana dekat waterfall, itu namanya arus atas dan arus bawah. Arus atas, arus bawah. Arus atas itu untuk mendorong air di permukaan yang atas supaya dia nanti sirkulasi lari ke skimmer. Sehingga permukaan air ini bisa celing, bisa tenang. Yang bawah buat yang bawah amoniak. buat dorong ke bottom drain. Oh ya. Supaya kotoran-kotoran yang di pinggir-pinggir kolam ini bisa Masuk. kedorong semua masuk ke tengah. Benar. Dan ini fungsinya nanti seperti cekung ya An ya. Ya, Cekung ke dalam menuju ke bottom drainnya. berarti ini Nah, asnya tengah ya Om? Kalau betul. cekung gini. Nah, masalah air terjun ini sebetulnya tidak terlalu prinsip. Ada yang suka pakai air terjun, ada yang tidak suka. Pemanis itu, lah itu ya. selera sih. Tapi Pemanis memang ya. fungsi air terjun ini salah satunya penambah suplai oksigen untuk di kolam. Artinya selain memang untuk keindahan, untuk juga bisa juga untuk nambah suplai Nambah, oksigen. bener. Nah, kemudian kalau masalah ini batu-batu ornamennya itu selera. Selera, Itu bener. masalah finishing. Iya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan budget masing-masing dan temanya. Makanya kan saya selalu ngomong sama An kan, Bener. kalau An ngikutin saya bangun kolam di beberapa tempat, di beberapa kota, itu konsep dan temanya beda-beda. Beda-beda, benar. Menyesuaikan customer, bukan Ada menyesuaikan yang suka kita. Ya, ada yang suka minimalis, minimalis, ada yang suka natural. suka yang mediteran, suka yang natural gitu. Bener. Jadi itu nanti intinya sih kita bisa ngikutin yang nanti Jakarta ini kan juga minimalis campur dengan Semi natural, ya, Om. semi Ya, natural semi- juga. semi natural. Yang di Malang itu natural, nanti Natural pakai full. paludarium juga. Ya. Nah, jadi intinya memang kita bisa sesuaikan dengan kondisi dan tema dan tempat masing-masing. Nah, bisa ini buat- sekarang kita semua tadi bottom drain, skimmer, ya, kemudian itu larinya ke chamber 1 semua. Chamber 1 ini. Ini chamber 1. Juga ya. Nah, ini harus ada tataan, ini ada fungsinya juga An, supaya nanti amonia itu bisa jatuh ke bawah. Nggak langsung kena itu kan. Kalau media terlalu dipepetin ke dalam lubang bottom drain yang per chamber, itu takutnya kalau kita backwash itu nggak bisa maksimal Nggak bisa nyedotnya. maksimal, benar. Ya, itu jadi semua itu ada fungsinya teman-teman, bukan kita cuma asal buat. Nah, nanti yang ketiga ini isinya biologis. Harus buat Ya, yang tepat. Biologisnya ini nanti kita pakai BioCube sama pakai, aduh namanya apa ya? Seperti kayak apa ya, batu biologis, itu import juga dari Jepang, lagi perjalanan ke Semarang. Oh, harus import. Ya, nanti enggak sih, sebetulnya itu nanti masalah hanya selera aja. Bisa diganti dengan apa? Bisa itu? diganti. Opsi lain, yang penting intinya biologis aja. Oh, gitu. Ya, misalkan bisa biokristal, bisa super cube, bisa power cube, bisa biocube. Ya, intinya Banyak. seputar-seputar itulah, banyak pilihan merek kok. Selanjutnya ini berarti mesin nih, Om. Nah, ini mesin, betul, pinter nih An. Pompa, Pompa nih. mesin, dan kemudian pompa pembuangan keluar. Ini satu sini. UV, lampu UV juga di sini nanti. Oh, lampu UV-nya di sini. Lampu UV juga di sini. Ini lagi diatur berarti semuanya nih, Om. Nah, buat hasil air bersihnya itu di chamber mana kok? Ya, per part-partnya ini, tiga ini semua. saling berkaitan semua. Intinya ini, Ya, ya dapurnya ini. dapurnya. Dapurnya ini ini. kan nanti keluar sana, Nyong. Nah, berarti keluar dari, kolam. dari sini ke sini. Ke satu, kedua, ketiga, ini keempat, masuk kolam. terus masuk balik ke kolam lagi. Kolam. Yes. Air bersih di chamber keempat paling terakhir. Dan usahakan besarnya kapasitas chamber ini minimal 30% dari 30% kolam. dari kolam. Kalau bisa lebih besar lebih bagus. Itu. Terus apalagi ya mungkin yang perlu saya tekankan ya. Oh ya ini. Kapasitas pompa itu usahakan itu minimal satu Cukup ya, kali Om? dari kapasitas kolam. Contohnya kolamnya ini kan kurang lebih ini 12-13 ton nih. Ya pompanya kita harus minimal pakai 15.000 liter ya per jam. Tapi ini kita pakai yang 20.000 ya Mas Didit ya. Wih, lebih gede. Kemarin 20.000 ya. 18.000 ya, 18.000. sudah lebih dari cukup. Itu 1 jam kan artinya sirkulasi Bener ya, satu udah, kali lebih. Gitu. Udah mau habis nih, Om. Ya, nanti sampai habis bis sekalian kita asatin kan kita mau masang bottom drain juga. Iya. Itu masang nanti membran aerator oksigen di Aerator. sana dipasang juga. Sehingga itu arus itu jelas An. Jadi terkadang saya Benar. sering banyak lihat kolam itu antara letak aerator, letak air terjun, letak skimmer itu
beda-beda, semua. pisah-pisah kelihatannya kan. Akhirnya kan kolam itu airnya sirkulasinya nggak bisa bagus. Ikannya kadang-kadang nggak bisa dilihat juga. Ya, terlalu banyak gelombang, ikan jadi nggak bisa dinikmatin gitu. Kalau kita rata-rata nanti hasil akhirnya nanti kalau sudah masuk ya, ini sekitar udah 70-80%, 20% lagi install media sama proses masukin ikan, nanti kita akan update terus. Itu nanti ikan itu akan clear sekali. Clear, ya benar. Seperti kita kayak nonton di apa ya, kayak kan banyak lah yang netizen yang komen sampai kok kayak nggak ada airnya Pak. Nah itu karena saking softnya, saking tenangnya. Berarti fatal banget ya Om, pembikinan kolam dari awal tuh harus benar-benar fatal, karena gini, kembali lagi kita ini hasil akhirnya mau apa nih? Sekarang kalau kita mau menikmatin sebagai hobi kan ya nggak lucu kalau kolamnya terus nggak bisa dilihat ikannya. Apalagi bergelombang, apalagi yang para airnya keruh. Nah itu kan amit-amit sampai bocor. Itu malah nambah repot. Artinya kita malah jadi repot, bukannya seneng, bukannya happy, malah repot. Ya itu ya teman-teman, yang pertama harus bikin kolam sama orang yang nggak harus sama kita nggak. Tapi yang pasti dilihat historinya, artinya orang ini sudah pernah bikin kolam seberapa banyak dan hasilnya seperti apa gitu loh. Yang paling penting paham sistem koi lah. Karena koi ini habitat yang sangat rumit. Artinya begini, ikan koi itu memang banyak yang bilang Pak itu ikan koi itu ikan rewel ya, betul. Kalau kita ibaratnya nggak hati-hati bener-bener dalam penataan kolam, sistem karantina dan masukin ikan itu nggak disiplin, itu resiko kematian besar. Ikan disiplin juga berarti ya? Ikannya harus disiplin, karantina dulu lah segala macam. Memang repot sih, tapi hasil airnya enak. Ya, kadang yang gampangin, wah ikan baru langsung cemplungin kolam, nggak usah karantina. Ya itu nanti amit-amit tunggu kalau ada sesuatu musibah baru sadar. Ya kalau biasanya nggak apa-apa kok Pak, biasanya gitu loh. Kan yang luar biasa kita nggak pernah tahu kapan itu kan ya. Saya sering lihat tuh Om di TikTok tuh bahkan ada tuh yang sampai mati massal. Ya itu banyak sebab sih, banyak sebab. Ada yang misalkan memang karena parameter airnya jelek. Parameter air itu kan banyak, ada pH, ada nitrit, ada amoniak, kemudian ada TDS, itu memang sangat penting sekali. Nah salah satunya untuk parameter air sehat itu ya yang penting tadi sirkulasi sama filter. Berarti sistemnya penularan itu? Apa memang? Karena kan medianya air kan, nggak mau satu tercemar atau satu terkena masalah atau penyakit, nggak lama satu kolam kena semua. Harus paham bener ya berarti ya. Makanya sangat hati-hati sekali. Yang kedua, juga pastikan itu sumber air juga harus bagus. Ini kan waktu air pertama ini kan kita pakai air seadanya lah, karena kan fungsinya hanya untuk ngerendam supaya cat dan cairan kimia ini, bekas semen, bekas cor-coran ini bisa hilang. Nah setelah itu kita air tangki dong, air gunung. Air gunung itu ya? Nah nanti kalau maintain harian yang kecil-kecil, saya biasanya pakai air sumur. Air sumur? Nah, tapi kan dalam jumlah kecil. Gitu. Misalkan big wash paling 5%, 10% dari kapasitas, nggak apa-apa lah. Kalau cuma 5-10% kita datangin satu tangki kan mubazir juga. Nah, tapi paling nanti misalkan 2 bulan sekali kita buang 30%, air tangki masuk lagi. Gitu. Nanti ikan juga akan kita pilihin yang intinya yang kualitas-kualitas tertentu lah, supaya teman-teman ini nanti yang nonton update kolam ini maupun yang datang ke sini, oh ya yang di Semarang sekitarnya kalau mau datang kita welcome ya. Jadi sangat welcome sekali. Bahkan ini nanti spot ini bukan hanya akan ada kolam di sana, nanti kita bangun satu kolam lagi, tapi kita bisa lempar-lempar freefly burung juga ya. Keren, cakep. Teman-teman freefly lovers juga kalau mau main ke sini, ayo setelah ini kalau udah jadi beres semua, kita bisa ngelempar sambil ngopi, bisa sambil makan di situ. Sambil nanti belajar lah ya Om. Ya nanti kita akhir tahun kita barbekyuan ya di sini ya, di taman di sini. Taman ya intinya kita buat senyaman mungkin. Nah ini sebagai contoh gambaran ajaan. Jadi misalkan ini yang terjadi di lokasi kita. Tapi kalau teman-teman punya rumah atau lokasi yang berbeda, pengen didesainin sampai lengkap seperti ini, ada tamannya bisa apa? Juga, ya? Bisa juga gitu. Komplit kita kolam, taman, semua ya, ikan dan kita bisa nanti kabar baik per Januari kita luar pulau udah bisa terima. Ya sementara kemarin kan waktu PPKM apa kita luar pulau belum dulu ya. Baru sekitar Jawa. Ini sekarang kita luar pulau ya. Kemarin juga sudah ada dari teman-teman dari Palembang sama satu lagi dari Riau. Itu sempat sudah minta kita untuk digambarin di apa. Ya mungkin nanti Januari lah kita matengin. Oh gitu. Semoga nanti untuk yang ke depan di luar-luar pulau pun bagi teman-teman yang berminat kita bisa jangkau ya. Nah kita senang sekali sih. Yang pasti teman-teman kita nggak mau promosi nggak mau apa, tapi kita akan janji akan kasih yang terbaik gitu lah. Secara budget kita juga berani diadu. Artinya harga juga kita sangat-sangat apa ya, sangat-sangat marketable sekali. Bukan yang wah
premium harganya gila-gilaan enggak. Nggak usah takut ya untuk Nggak usah takut, nggak usah Japri takut. atau ya, apa. Japri, tanya aja juga nggak apa-apa. Nah, apa mau ke sini tanya langsung. Tanya lihat yang Semarang sih sistem malah kolam. enak, bisa lihat sini, bisa lihat Blok O, bisa lihat yang nanti di Progo, bisa lihat kolam Benar, yang di benar. rumah saya di depan kamar, itu kan Bahkan nanti ada bisa gambaran. lihat burung bisa. Bisa gitu kan. Fly. Oh, aku suka yang begini, Pak Ade. Aku suka yang model ini, aku yang suka yang kayak di Blok O. Aku suka yang minimalis ya. Oh, mau. ready semua kita mah. Semua. Enteng lah. Ya, yang pasti thank you banget yang udah menyimak. Ya, ini kurang satu tahap lagi, mungkin satu video lagi nanti terakhir itu udah proses masuk ikan. Masuk Wah, ikan keren. ya, Om. Saya tuh Keren. paling Kita seneng bikin kan, ya. karena gini loh. Saya tuh setiap ada kolam baru yang nanti proses install dan proses semua, terus kan air itu nanti celing kosong dulu. Heeh. Saya tuh jadi inget kayak 9-10 tahun yang lalu. Kenapa? Milik Awal-awal ikannya. ya? Wah, Oh. itu paling asik. Nah, Awal-awalnya. terkadang itu nanti kalau kolam udah terlalu penuh, ini penyakit sih biasanya. Rasa bosen itu bisa muncul. Oh, Kadang, malah bosen ya? Pengen ganti ikan. Tapi Ganti kalau ikan. pertama kali nih kita tuh langsung gambar, wih, ini ikan pertama warna ini nih. Wah, ini ikan jenis ini nih yang masuk. Wah, nanti kasih tambahin warna kuning nih, warna merah. Wah, itu tuh rasanya kayak saya seperti jadi penghobi baru lagi kan. Wah. Untuk kapasitas ikan muat berapa ini? Ini kalau ukuran saya nanti setel antara 30 sampai 40 cm. Tosai kan kalau langsung campur? Ya, ada akeni saya, ada tosai. Kurang lebih saya isi sekitar 20 ekor dulu. 20 ekor dulu 20 ya? ekor dulu. Supaya saya pengen lihat 20 ekor ini Perkembangannya gimana? kurang lebih 6 bulan Nah. saya review. Jadi memang kalau saya buat kolam itu ada patokannya juga kan. Jadi artinya Nggak begini, langsung ngawur ya? kolam ini kalau saya kasih ikan sekian, saya gerut 6 bulan, itu hasilnya seberapa? Beda-beda loh kan. Oh. Percaya nggak? Kolam sini nanti dengan kolam blok L yang satu sama yang kecil, dengan kolam blok O yang ada 6, itu hasilnya bisa Hasilnya beda-beda. beda-beda ya? Nah, saat ini yang paling bagus tuh di kolam blok O yang paling gede. Yang gede itu ya? Itu cepet ya. banget. 1 bulan bisa naik 2 cm, 3 cm gitu. Faktor Asal- apa itu? Mungkin faktor ya bisa karena medianya Dalam. lebih besar, kedalaman airnya. Lebih gede. Terus kolamnya kan juga lebih gede. Di benar. sana kan 35 ton kan. Iya, Dan iya. ini cuma 12 ton. Jadi ini cuma sepertiganya. Selisih jauh ya? Ya, tapi memang ini saya bikin agak apa ya, kecil karena ngikutin ini. Ya, Kalau ini desainnya dibuat sendiri. gede banget, Oh, habis jelek, tempatnya. habis. Ya. Nanti kita pindah satu lagi yang nggak terlalu besar di sana juga. Habis uangnya juga Om. Ya, aduh ini udah puyeng kan. Makanya sampai saya jualan terus ini karena untuk nanti ngisi media sama ngisi ikan ini lumayan budgetnya. Iya. Ya ini buat gambaran aja teman-teman, kita setting kolam seperti ini dengan kurang lebih 12 ton, 13 ton. Komplit include finishing, baik finishingnya mau natural, minimalis ataupun mediterran atau apa klasik lah kita bisa ngikutin. Itu include dengan media, semua lengkap itu plus minus ratusan. Kurang Nggak lebihnya terlalu segitu ya? mahal. Iya, itu udah komplit semua loh. Artinya nggak cuma hanya kolam sama filternya sudah seisi-isinya ya itu. Jadi ya termasuk sangat-sangat Berarti udah apa ya? running lah ya? Udah running, tinggal ngisi ikan aja. Oke. Ikan mau beli di kita boleh, mau beli di luar juga boleh. Oke, oke. Gitu. Ya, Ya, sip. Sip. Kita lanjut ya. Nih, Beres-beres dulu. kita beres-beres, kita mau lihat bantu-bantuin bikin Teman-teman yang teman-teman beresin. yang lagi beresin itu semua filterisasi, mau naruh media atau apa, nanti kita mau lihat semua. Nah, Jangan lupa nanti kontak di bawah buat ini. Blast People semua yang mau tanya-tanya langsung bisa DM di Instagramnya Blast Koi Center Semarang, atau bahkan mau mau bikin kolam dengan Ya. kita, atau mau beli ikan dengan kita juga ready semua. Oh ya, saat ini Gimana, saat Om? ini kalau memang kita ada yang serius, kita secara desain dan gambar ini sekarang saat ini kita free. 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 Untuk saat ini kita free Cuman gambar memang desain. terus terang kan kita yang ngomong apa adanya bahwa kita desain gambar itu kan ada tenaganya, ada Capek, Om. biayanya, segala Capek, macam. Nah, pasti. mungkin nanti saya mungkin perkiraan sekitar awal tahun mungkin sudah mulai bayar. Karena Mulai ya bayar ya, Om, ya. mohon maaf bukan apa-apa, kemarin kita promo ibaratnya. Iya, bener. Kita promo. Tapi yang ke depan kita untuk desain, gambar, segala macam, konsep itu kita ada bayarnya. Tapi Rumah? nggak mahal sih. Rumah gila Om. Gila, Desain jangan bandingin aja rumah gila, lah. Om. Masih murah Masa kolam. Kita Ya. gini nggak? Gitu Kita kan? kolam bisa, kolam renang bisa, taman bisa, Oke. paludarium bisa, megatank juga bisa. Ya. Komplit guys. Lengkap. Komplit kita. Langsung bisa langsung japri di link deskripsi kami Yes, ya. semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Thank you juga. Jangan nih. lupa ya, Dari komen, Blast like, Channel. subscribe channel kami, dan jangan lupa juga share. Yang paling penting share, komen, like, Subscribe. Oke, subscribe. Bye.